pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Presiden boleh memihak, menimbulkan daya rusak yang luar biasa. Dan pada akhirnya di media sosial, terutama di X atau Twitter, ini kemudian muncul tagar gerakan Unfollow Jokowi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Presiden boleh memihak, menimbulkan daya rusak yang luar biasa. Dan pada akhirnya di media sosial, terutama di X atau Twitter, ini kemudian muncul tagar gerakan Unfollow Jokowi. Nah, kalau kita melihat memang pernyataan Presiden Jokowi kemarin ketika mengatakan bahwa Presiden boleh memihak, Presiden boleh kampanye, itu kemudian menimbulkan berbagai respon hampir di seluruh kalangan masyarakat. Nah, kalau saya melihatnya kemarin, ini setidaknya akan ada 3 efek yang ditimbulkan dan bisa mempunyai daya rusak yang luar biasa kepada negeri ini. Yang pertama adalah efek ekonomi, dan ini sudah terjadi. Ketika Presiden Jokowi ini kemudian mengatakan bahwa atau menyampaikan bahwa Presiden ini boleh memihak dan berkampanye, kemudian sebelumnya sudah dihembuskan isu bahwa akan ada beberapa Menteri Presiden Jokowi yang mengundurkan diri, terutama Ibu Sri Mulyani. Ini kemudian reaksi pasar juga sangat hebat, sangat luar biasa. Bagaimana sekarang, kemarin sore terutama, hari ini dan kemarin sore. Kalau kemarin sore saya melihat nilai tukar rupiah kepada dolar Amerika itu sudah menembus angka 15.826. Dan pagi tadi saya sempat melihat, ini sempat menguat sedikit di 15.806 kalau nggak salah. Saya melihatnya. Nah, itulah yang menjadi reaksi pasar dari isu tentang mundurnya beberapa menteri Presiden Jokowi, menteri-menteri terbaik, terutama Bu Sri Mulyani. Kita tahu Bu Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Dan ketika ada hembusan isu bahwa Bu Sri Mulyani akan mengundurkan diri, pasar pun juga bereaksi. Bagaimana gejolak ini kemudian di pasar akhirnya menimbulkan rupiah kita melemah, anjlok. Apalagi ditambah dengan statement Presiden Jokowi kemarin. Membuat rupiah kita semakin terjun bebas terhadap dolar Amerika dengan nilai tukar yang sebesar itu, ini kan juga menimbulkan dampak yang luar biasa, terutama bagi sektor ekonomi kita. Bagaimana nanti investor akan takut berinvestasi di sini, lalu kemudian bisa juga menyebabkan gejolak yang luar biasa. Dan hampir pasti kemungkinan dengan naiknya nilai dolar ini, harga-harga kebutuhan pokok juga pasti akan naik. Itu yang efek ekonomi yang akhirnya ditimbulkan sekarang. Lalu yang kedua adalah efek netralitas. Ketika seorang presiden kemudian menyatakan bahwa presiden boleh memihak meskipun itu diatur oleh undang-undang dan harus cuti, ini kan kemudian juga menimbulkan efek netralitas di level-level di bawah presiden. Dari aparat ASN, kemudian juga aparat militer, TNI maupun Polri, ini kan juga berimbas. Kalau pucuk pimpinannya saja sudah mengatakan seperti itu, kita bisa membayangkan bagaimana untuk level-level di bawahnya. Di Pemprov misalkan, atau misalkan di kalangan BUMN, di kalangan militer, TNI, di kalangan Polri, apa yang terjadi? Bahkan kalau kita melihat, sekarang kepala daerah ini rata-rata mereka bukan hasil pilkada, karena kepala daerah yang merupakan dipilih oleh masyarakat hasil pilkada ini rata-rata masa jabatannya sudah selesai. Dan di beberapa daerah, sebagian besar, sekarang dipimpin oleh penjabat sementara atau PJ. Nah, sementara kita tahu PJ ini adalah ASN yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas persetujuan Presiden. Bayangkan, kalau misalkan seorang presiden saja mengatakan seperti itu, lalu kemudian di kalangan pejabat publik, pemimpin daerah, baik di provinsi, kota, kabupaten, kemudian semuanya tidak netral. Bayangkan, apa yang terjadi? Nah, ini kan pernyataan Presiden Jokowi kemarin juga banyak sekali menimbulkan pertentangan. Di sisi lain, memang diatur oleh undang-undang memperbolehkan seperti itu.
Tapi di sisi lain, secara adab, etika, moral, itu kan memang sebetulnya tidak diperbolehkan, meskipun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalkan presiden harus cuti. Nah, ini kan kemudian menimbulkan efek yang kacau balau. Seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari kemarin, ini menimbulkan gejolak yang luar biasa karena pernyataannya ini konyol. Ketika seorang Jokowi sebagai seorang pribadi harus izin kepada Presiden Jokowi. Nah, ini gimana? Kita yang pusing mendengarnya dan membacanya di media sosial, kemudian beritanya juga sudah beredar di beberapa media mainstream kemarin. Pernyataan dari Ketua Umum KPU bahwa Jokowi sebagai seorang pribadi kalau ingin berkampanye, ingin memihak harus cuti, meminta izin kepada Presiden. Nah, ini kira-kira dialognya gimana? Bro, saya mau cuti nih, mau kampanye. Oh, nggak bisa bro, lu kan pemimpin. Terus gimana? Ya udahlah, lanjut aja. Mungkin, kira-kira begitu. Nah, ini akan menimbulkan ambigu bagi kita semua. Kemudian masyarakat ini sekarang seolah-olah seperti ditipu, kemudian dibohongi, disajikan sebuah kekonyolan di negeri ini bahwa seorang presiden di pucuk pimpinan ini yang seharusnya mempunyai sikap netral, ini kemudian menyatakan seperti ini. Seperti yang video saya sampaikan kemarin. Kemungkinan ini adalah satu, untuk menutupi kelakuan anaknya yang kemarin sudah sempat dihujat oleh netizen seluruh Indonesia. Lalu kemudian adalah kepanikan karena orang yang didukung, anaknya yang didukung ini elektabilitasnya cenderung nyungsep dan nggak naik-naik. Itulah yang kemudian membuat Presiden merasa perlu untuk memberikan statement ini. Dan akhirnya sekarang menimbulkan gejolak yang luar biasa dan hampir dipastikan akan menimbulkan daya rusak yang luar biasa. Nah, kalau misalkan ini nanti terjadi, kemudian masyarakat ini marah, rakyat ini marah, tidak bisa membayangkan bagaimana kacaunya negeri ini. Nah, kemudian yang ketiga, efek yang bakal terjadi adalah approval rating atau tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden. Kalau misalkan approval rating presiden ini rendah, dimungkinkan akan terjadi kerusuhan, akan terjadi chaos yang pada akhirnya meminta presiden untuk dimakzulkan. Bahkan beberapa pengamat politik, pengamat publik, kebijakan publik ini juga sudah menyatakan ketika presiden ini mengatakan bahwa presiden boleh memihak dan presiden akan berkampanye, ini sudah sah bahwa presiden ini boleh dimakzulkan. Nah, kalau misalkan ini kemudian rakyat mendesak untuk itu, kemudian DPR sudah mengajukan hak angket dan hak interpelasi, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Kacau negeri ini. Sementara pemilu ini sudah tinggal kurang dari 1 bulan. Tinggal sekitar 2 atau 3 mingguan lagi. Bayangkan apa yang terjadi. Bahkan sekarang di media sosial, terutama di X, ini muncul tagar gerakan Unfollow Jokowi. Beberapa pegiat media sosial seperti Bang Denny Siregar, kemudian Mas Yusuf Dumdum, kemudian beberapa tokoh-tokoh tokoh-tokoh nasional yang punya akun official resmi di X atau di Twitter ini kemudian melakukan aksi unfollow massal. Kalau saya melihat tadi pagi kemarin saya melihat itu follower Presiden Jokowi ini sekitar 20.359 sekian. Nah, tadi pagi sudah turun menjadi 20.357 atau 56 sekian. Itu tadi pagi dan ini berkurang hampir 3.000 followernya. Nah, kemudian satu lagi, tadi pagi juga berkurang satu lagi. Kebetulan saya juga sudah unfollow. Bukan hanya di akun Twitter resmi Presiden Jokowi, tapi ketika di akun YouTube, channel YouTube milik Joko Widodo, lalu kemudian di akun milik Kesekretariatan Presiden yang selama ini saya subscribe untuk melihat konten-konten mereka, kegiatan Presiden Jokowi, pada akhirnya juga saya unsubscribe. Gerakan ini adalah sebagai bentuk kekecewaan masyarakat, bentuk ketidakpercayaan lagi masyarakat kepada presidennya. Nah, itulah yang ditakutkan ketika ini kemudian gerakan ini menjamur ke hampir seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian approval rating dari seorang Presiden Jokowi anjlok seanjlok-anjloknya. Itu yang ditakutkan akan terjadi chaos, akan terjadi
kerusuhan yang luar biasa untuk menuntut presiden turun, untuk menuntut presiden dimakzulkan. Dan kita semua nggak berharap itu terjadi, sangat amat nggak berharap itu terjadi. Kita ingin melihat Presiden Jokowi ini kemudian soft landing, dia menyelesaikan masa akhir jabatannya dengan baik-baik saja, kemudian dikenang sebagai presiden yang sangat amat berjasa kepada negara ini, presiden yang sangat begitu memperhatikan rakyatnya, pembangunan infrastruktur secara masif dikerjakan mulai ujung barat sampai dengan ujung timur. Itu yang ingin kita lihat di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi di bulan Oktober nanti. Tapi sejak pertengahan tahun kemarin semuanya itu buyar. 9 tahun Presiden Jokowi memimpin kita. 9 tahun kita melihat bagaimana seorang Presiden Jokowi adalah presiden yang sejauh ini presiden terhebat yang kita miliki setelah Pak Karno. Tapi di akhir masa jabatannya kita melihat seperti ini. Dan siapa yang bikin? Ya Presiden Jokowi dan keluarganya. Tapi ya itulah. Meskipun apa yang dilakukan Presiden Jokowi, kita tidak berharap ada dampak yang begitu luar biasa. Dampak daya rusaknya yang begitu luar biasa. Kita berharap semuanya damai-damai, semuanya tenang, tidak sampai terjadi kerusuhan, tidak sampai terjadi chaos. Meskipun nanti terjadi pemakzulan, hak angket ataupun juga hak interpelasi dari DPR MPR, kita menyaksikan itu dengan tenang, dengan damai tanpa harus turun ke jalan. Tapi kalau misalkan itu terjadi, ya mau gimana lagi? Kita tidak bisa mencegahnya karena itu semuanya dilakukan karena kesalahan seorang pemimpin itu sendiri. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk presiden yang di-unfold oleh pendukungnya. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Di negara lain, presiden yang pusing mikirin rakyatnya. Di sini, rakyat yang pusing mikirin kelakuan presidennya.